Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kepada seluruh peserta sidang klasis. Kita akan mengawali sidang 22 GKJ Klasis Pekalongan dengan ibadah pembukaan. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar, dimohon untuk dipersilakan masuk karena ibadah akan kita mulai bersama-sama. Untuk kelancaran ibadah pada pagi hari ini, mohon Bapak Ibu yang membawa HP diharap untuk menyesuaikan atau di silent supaya ibadah pembukaan sidang klasis ini berjalan dengan lancar. Untuk liturgi, kami informasikan ada di buku panduan Bapak Ibu yang ada di pegang Bapak Ibu sekalian. Adapun informasi yang kami informasikan atau ralat dari liturgi. Yang pertama, nanti setelah saat teduh, ada pengakuan Imam Rasuli untuk ralat di liturgi. Yaitu yang pertama adalah setelah saat teduh, ada pengakuan Imam Rasuli. Yang kedua, setelah doa syafaat, akan ada persembahan pujian. Informasi yang ketiga, ibadah pada pagi hari ini persembahan hanya 1 kali. Kemudian informasi yang keempat, nanti doa Bapa kami akan dinyanyikan sesuai dengan kebiasaan di GKJ Pekalongan. Peserta sidang harap menyesuaikan. Demikian informasi dari kami. Marilah kita bersama-sama memasuki saat hening sejenak, saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengawali ibadah pembukaan pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian Serikat Persaudaraan dari Kidung Jemaat 249, bait pertama dan kedua. Serikat Persaudaraan dan seterusnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Di atas alasan dan satulah iman, dan Bapa satulah yang olehmu sendirian dipuji disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah ini dialaskan pada pengakuan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Yaitu semesta yang perlu terus diperbaiki dan dipulihkan. Hanya dari Tuhanlah keselamatan, damai, sejahtera, dan pemulihan ciptaan itu dapat terwujud. Amin. Oh
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara semua. Ada pada saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Bersyukur kepada Allah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terkhusus segenap peserta sidang ke-22 Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan, kita boleh kembali berjumpa dalam sidang klasis, dan kita akan merayakan sidang ini dengan tema mewujudkan pembaruan dan pemulihan keutuhan ciptaan. Dan kiranya ibadah ini bisa menjadi dasar, inspirasi dalam kita bersidang sepanjang hari ini. Mari kita memuliakan Tuhan, mensyukuri betapa indah alam semesta ciptaannya. Kidung Jemaat 60, kita nyanyikan bait 1 dan ke-4. Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada setiap kerapuhan dan keberdosaan kita. Mari bersama bercermin pada sabda Yesus. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Ampunilah kami ya Tuhan, kasih kami kepadamu, belumlah sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Yesus pun bersabda, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, kasih kami kepada sesama kami terkadang palsu. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk menunaikan tugas, mewartakan kasih Tuhan kepada semesta, serta saling merawat keselamatan sebagai sesama umat. Ampunilah kami ya Tuhan, terkadang kami melalaikan tugas panggilan kami sebagai gereja. Marilah penyesalan dosa kita ungkapkan melalui nyanyian Moro Wong Dosa Wong Ciloko dari KPC 84 bait yang pertama. Umat dipersilakan untuk berdiri. Mari mengingat kembali sabda Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur pada Allah. Mari kita ungkapkan berita anugerah dengan nyanyian syukur dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan, dan seterusnya. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara disilakan duduk. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, ya Tuhan, untuk menyambut firman-Mu, firman-Mu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang kami yakini akan menuntun langkah kehidupan kami, selaku pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan, agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak hanya kami pahami dan kami renungkan, namun sungguh-sungguh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus, Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah mewujudkan pembaruan dan pemulihan ciptaan yang didasari oleh bacaan firman Tuhan, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25, saya bacakan untuk kita semua. Sebuah perikop berjudul Langit dan Bumi yang Baru. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi suara tangisan ataupun suara erangan. Di situ tidak akan ada lagi
bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya pula. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya pula. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan sia-sia bersusah payah atau melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka beserta mereka. Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengarkan. Serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, akan saya ulang pembacaan ayat yang ke-17 sebagai nas dalam khotbah ini. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17 bagian A. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah kita sebagai manusia menciptakan langit yang baru dan menciptakan bumi yang baru? Kalau itu pekerjaannya Gusti Allah, kita semua yakin dan percaya pasti bisa. Dan Allah sudah melakukannya. Kalau sekarang pertanyaannya diubah, lah kalau kita sebagai manusia, atau kita sebagai gereja, atau kita sebagai klasis, bisakah kita menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Bisa enggak, Bapak, Ibu, Saudara? Sakit mboten? Mboten? Yakin? Nah, masih ragu-ragu toh? Nanti jawabannya di akhir khotbah. Maka simaklah khotbah ini baik-baik. Kalau kita menciptakan lagu, banyak orang bisa menciptakan lagu. Mas Joel itu pencipta lagu tuh, Mas Joel. Masih menciptakan lagu enggak, Mas Joel, ya? Sudah enggak patah hati soalnya, ya? Biasanya patah hati itu produktif menciptakan lagu. Kalau kita merangkai kata-kata kemudian menciptakan sebuah puisi, banyak orang bisa. Atau menciptakan menu masakan yang lezat, banyak orang pinter masak. Atau menciptakan lukisan yang indah, kita bisa melakukannya. Tetapi kalau menciptakan langit baru dan bumi baru, kita perlu bertanya dengan serius. Kalau yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kira-kira siapa ya? Tergantung capresnya siapa ya, Mas, ya? Semuanya berkampanye, saya akan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kayak gitu. Bisa ya, bisa tidak, itu janji politik. Atau kalau manusia menciptakan, selain yang indah-indah dan baik-baik, manusia bisa kalau menciptakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, menciptakan keonaran, menciptakan konflik, menciptakan kerusuhan, nah itu gampang. Tidak usah diajari, kita pintar menciptakan hal-hal yang buruk-buruk. Tapi kalau menciptakan langit yang baru, menciptakan bumi yang baru,
Saya mengajak kita untuk merefleksikan 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah sebuah pemahaman yang digambarkan oleh William Paley, God the Watchmaker. Jadi dia menulis kurang lebih mengatakan bahwa dunia yang kompleks ini pasti ada penciptanya, dan itu adalah Tuhan. Ibarat seorang watchmaker, pembuat arloji, itu kan rumit sekali. Sekrup-sekrupnya itu sangat kecil, sangat jelimet, dan sangat kompleks. Nah, dunia ini berjalan begitu rupa, sangat kompleks, sangat rumit, sangat jelimet. Pasti ada perancangnya, pasti ada penciptanya. Dan tak lain tak bukan adalah Tuhan. Tetapi Paley mengatakan, Tuhan itu ya pekerjaannya cuma menciptakan. Ini diadopsi oleh paham deisme misalnya, yang mengatakan kurang lebih, setelah Tuhan menciptakan alam semesta, di awal penciptaan, lalu Tuhan Allah ngaso, Tuhan Allah beristirahat, Tuhan Allah pensiun. Tuhan Allah sudah nggak ngapa-ngapain lagi, intervensinya sudah tidak terlalu signifikan. Dunia ini berjalan menurut hukum alam. Maka bukunya natural teologi, teologi natural. Ya, alam ini, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu berjalan menurut hukum-hukum alam. Tuhan Allah nggak usah ikut campur, dunia sudah bisa berjalan demikian rupa, demikian indah, demikian baik. Tuhan Allah sudah pensiun, nganggur. Kalau orang-orang pensiun zaman sekarang, nganggur belum tentu ya, kadang-kadang pensiun malah lebih sibuk daripada ketika masih bekerja. Kalau pendeta pensiun, nganggur mboten nggih. Emeritus. Oh, malah kadang-kadang pekerjaannya banyak juga. Itu contoh. Kalau pemahaman semacam ini, kita nggak bisa. Karena yang menciptakan hanyalah Tuhan di awal penciptaan dulu. Dan dunia berjalan tanpa campur tangan Allah. Mau dunianya rusak, mau banyak perang, mau konflik, mau seperti apa, Tuhan Allah pensiun, Tuhan Allah menganggur. Sudah nggak punya pekerjaan lagi. Itu adalah pemahaman yang pertama tentang teologi penciptaan. Yang kedua, dikatakan Tuhan Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau di pemahaman yang tadi, berarti Tuhan Allah cuma menciptakan dunia ini sekali tok, bar niku pun rampung, tidak ada lagi langit baru, bumi baru. Yang kedua, Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, tapi nunggu nanti kalau sudah akhir zaman, nek pun kiamat. Langit baru kita, bumi langit kita ini sekarang, bumi kita sekarang ini nanti lama-lama akan musnah pun kiamat. Gampangannya matur ngoten niku. Nah, nek pun kiamat nanti Tuhan Allah akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Nah, ini gambaran kosmologi di Alkitab. Jadi di Alkitab itu kan dunia dibayangkan ada kubah di atas, dibatasi oleh cakrawala, ada air di atas, ada air di bawah, manusia tinggal di tengah-tengahnya itu, maka buminya bumi datar. Bumi kita disonggo oleh pilar-pilar, di bawahnya itu ada Seol, ada istilahnya dunia orang mati, Teleng Palimengan. Jadi kalau nanti kita wafat ya kita nyemplung di Seol itu yang putih-putih di bawah itu, kira-kira begitu. Nah, Tuhan Allah menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan seterusnya. Dunia itu akan berakhir, akan musnah, nanti baru Tuhan Allah menciptakan langit baru, bumi yang baru. Seperti apa, kita tidak tahu. Barangkali, kalau pemahaman Yesaya 65 tadi kita pahami secara harafiah, jangan-jangan gambaran semacam itulah yang merupakan gambaran ideal langit yang baru dan bumi yang baru. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Jadi semua orang akan umurnya panjang sekali. Siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Wah, ini kan elok. Di sini adakah yang mencapai 100 tahun? Kayaknya tidak ada ya. Nah, itu nanti kalau dunia baru, langit baru, bumi baru, nanti umur 100 tahun itu masih dianggap muda.
Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun dianggap kena kutuk. Wah, ini kasihan. Kalau mendirikan rumah akan ditinggali, kalau menanam akan menikmati hasilnya, dan banyak sekali gambaran yang indah. Apakah ini bermakna terjadinya nanti sokben kalau sudah dunia ini berakhir? Tetapi kalau kita lihat konteks Yesaya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesaya ditulis berkaitan dengan konteks pembuangan di Babel ketika Yerusalem dan sekitarnya termasuk Bait Allah dihancurkan, diruntuhkan, dijarah, dan luar biasa terpuruknya Israel waktu itu, Yerusalem waktu itu hancur lebur, diboyong ke Babilonia di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Situasi inilah yang melatar belakangi Yesaya 65 ditulis, yang termasuk dalam Trito Yesaya atau Yesaya bagian yang ketiga, ditulisnya pasca pembuangan. Jadi umat Israel sudah pulang dari Babel, sudah kembali ke leluhurnya, ke Yerusalem, ke tanah tumpah darahnya, sudah pulang. Tetapi mereka masih belum menata kehidupannya kembali, pulih seperti semula, seperti sebelum pembuangan. Maka Yesaya 65 ini ditulis dalam rangka memberikan harapan, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada umat Israel yang sudah pulang dari Babel, sudah sampai ke Yerusalem lagi, berjuang untuk kembali menata kehidupannya. Berjuang untuk kembali menata kehidupannya. Maka narasi atau syair Yesaya 65 kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi inspirasi. Bahwa umat Allah ketika hendak membangun kembali kehidupan mereka, menata kembali kehidupan mereka tidak sendirian. Karena Tuhan Allah akan beserta, bahkan Allah akan menciptakan langit baru, bumi baru, dan juga Yerusalem yang baru. Dulu boleh runtuh, dulu boleh terbakar, dulu boleh hancur lebur, tapi Tuhan Allah akan menciptakan langit baru, bumi baru, bahkan Yerusalem baru, kehidupan yang baru. Nah, disinilah pertanyaan di awal akan coba dijawab melalui refleksi Yesaya 65. Bisakah kita menciptakan langit baru dan bumi baru? Berdasar refleksi atas Yesaya, langit baru, bumi baru tidak perlu menunggu nanti di akhir zaman. Tidak usah nunggu nanti. Langit baru, bumi baru juga bukan hanya terjadi sekali dulu ketika Allah menciptakan alam semesta ini, tapi Allah yang telah mencipta adalah Allah yang terus-menerus mencipta. Jadi menciptakan langit bumi tidak lalu nganggur pensiun, boten. Tapi Allah terus-menerus berkarya sampai hari ini dan seterusnya untuk menciptakan dunia, memperbarui dunia terus-menerus. Creatio continua. Penciptaannya kontinu, bersambung-sambung terus. Implikasi dari refleksi ini bagi saya ada dua. Yang pertama, selalu ada harapan. Kita boleh merefleksikan dalam kehidupan pribadi, keluarga, mungkin juga gereja, ataupun klases Pekalongan. Adakah di antara kita yang barangkali bergumul kehidupan kita di masa lalu yang pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan, punya pengalaman buruk, bahkan sampai hancur lebur. Bagi orang-orang yang semacam ini, Tuhan berfirman selalu ada harapan. Karena kita sedang sidang klasis, barangkali kita bicara soal konteks gereja. Pernahkah gereja kita juga melakukan kesalahan sehingga konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan? Pernahkah gereja kita berkonflik? Pernahkah gereja kita pecah? Pernahkah kita bersih tegang? Pernahkah klasis Pekalongan juga melakukan kesalahan di masa lalu? Kita harus mengakui semua gereja pernah melakukannya. Mungkin tidak se ekstrim hancur lebur seperti Yerusalem di zaman Babilonia tentu saja. Tetapi selalu ada harapan untuk kita sebagai gereja untuk memperbarui kehidupan kita hari ini dan seterusnya, karena Tuhan Allah menciptakan langit baru, bumi baru,
Tuhan Allah menciptakan gereja yang selalu baru, Tuhan Allah menciptakan manusia yang juga selalu baru. Bukan nunggu habis menciptakan lagi, tapi diperbarui spiritnya. Itu implikasi yang pertama. Yang kedua, implikasinya adalah kita, termasuk gereja, tentu saja adalah co-creator. Kita itu juga adalah pihak yang ikut terlibat dalam penciptaan yang terus-menerus tadi itu. Kita sebagai manusia, kita sebagai gereja, tidak boleh nganggur, tidak boleh diam saja, tidak boleh pasif saja. Kita memiliki tugas dan panggilan yang harus dikerjakan. Maka kita ini co-creator, kita ini rekan kerja Allah yang menciptakan, membarui kehidupan dunia ini. Maka kalau gereja malas-malesan, kalau gereja memilih diam saja, gereja wes lah ngopo-ngopo wae, nah itu berarti dia tidak berperan sebagai co-creator. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita hari ini hendak merayakan sidang klasis Pekalongan, sekaligus juga merayakan hari ulang tahun yang ke-26, klasis Pekalongan, kita diingatkan tentang siapa kita sebagai gereja Tuhan. Kita diminta untuk aktif terlibat, berkarya, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru, memperjuangkan pembaruan, memperjuangkan pemulihan ciptaan. Dan dunia kita membutuhkan banyak sekali peran serta dari kita, termasuk juga dari gereja, seperti tema kita pada hari ini, yaitu mewujudkan pembaruan dan pemulihan keutuhan ciptaan. Kita semua bisa menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita semua sebagai gereja juga bisa menciptakan pembaruan dan pemulihan kehidupan. Jikalau kita sungguh-sungguh menghayati kita ini adalah juga co-creator dari Allah dan kita dilibatkan untuk berkarya demi kebaikan. Selamat ulang tahun yang ke-26, klasis Pekalongan, dan selamat bersidang. Semoga keputusan-keputusan yang kita ambil nanti benar-benar merupakan wujud penciptaan, pembaruan yang isinya yang baik-baik. Karena dunia kita butuh penciptaan ulang terus-menerus, butuh karya Allah yang terus-menerus diwujud nyatakan. Mari bekerja bersama-sama dengan Allah. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah berhenti berkarya mencipta kebaikan, kebaruan, dan pemulihan, terima kasih atas sabdamu melalui refleksi Yesaya yang mengingatkan kami bahwa kami Tuhan panggil untuk terlibat berkarya, memperbarui kehidupan kami. Jikalau di masa lalu ada berbagai macam hal, pengalaman yang tidak menyenangkan, ada dosa, ada pelanggaran, biarlah itu tidak membuat kami berhenti, namun kami terus berkarya di dalam Tuhan, memperbarui kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang kreatif, yang memberikan harapan kepada kami. Maka ajalah kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang juga kreatif, menjadi gereja yang terus kreatif, menjadi klasis Pekalongan yang juga terus kreatif, mencipta tanpa pernah berhenti, yaitu mencipta kebaikan demi kebaikan. Inilah permohonan kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai bentuk peneguhan umat Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan sepanjang kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan terkhusus sebagai gereja. Demikian pula Klasis Pekalongan yang telah Tuhan sertai sepanjang 26 tahun ini. Kami yakin pula bahwa penyertaan Allah akan terus ada dalam kehidupan kami sebagai gereja, di lingkup Klasis Pekalongan, hari ini dan seterusnya. Ialah kami tidak pernah melupakan tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan, mewujudkan pembaruan dan keutuhan ciptaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Kristen Jawa di lingkup Klasis Pekalongan dengan serangkaian program pelayanan yang dikerjakan sepanjang tahun ini, dan juga untuk para pelayan Tuhan, baik itu majelis, penatua, pendeta, diaken, maupun para aktivis. Kami meyakini bahwa Allah memakai mereka untuk bisa sungguh-sungguh berkarya bersama dengan Tuhan. Dan biarlah keberadaan kami sebagai gereja-gereja Tuhan di lingkup Klasis Pekalongan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, tidak hanya bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat. Kami teringat untuk sidang klasis kami pada hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar sidang boleh berlangsung dengan baik, dengan efektif dan efisien, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah memberikan kepada kami kemampuan sebagai gereja-gereja Tuhan untuk terus menghayati panggilan itu sepanjang hidup kami. Kami teringat warga gereja yang sedang bergumul karena sakit. Tuhanlah yang akan terus memberikan kekuatan dan pertolongan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang memiliki pergumulan masing-masing, kami serahkan kepada Allah, Tuhanlah yang hadir memberikan berkat dan penyertaan kepada mereka. Kami teringat pula ya Tuhan kehidupan kami di tengah masyarakat, terutama kehidupan kami berbangsa dan bernegara, di dalam suasana tahun politik ini menjelang pemilu. Tuhan Allah hadir menciptakan perdamaian, menciptakan kesejukan. Maka mampukanlah kami sebagai gereja juga ikut menciptakan kedamaian dan menciptakan kesejukan itu, sehingga pemilu boleh berlangsung dengan damai, dengan lancar, karena berkat Tuhan semata. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan Allah akan terus berkarya, mencipta hal-hal yang baru, hal-hal yang baik sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Sebagai ungkapan syukur, ada persembahan pujian yang akan disampaikan oleh anak kita Yusafat melalui nyanyian. Tuhan, inilah diriku datang kepadamu untuk menyembah-Mu. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. See
hujan badai menimpa diriku, ku tak akan goyah sebab Engkau sertaku. Tak pernah ku ragukan penyertaan-Mu bagiku. Siap Kau pakai menjadi alatku dan mampukan aku setia padamu. Walau hujan badai menimpa diriku, ku tak akan goyah sebab Engkau sertaku. Siap Kau pakai menjadi alatku dan mampukan aku setia padamu. Walau hujan badai menimpa diriku, ku tak akan goyah sebab Engkau sertaku. Ku tak akan goyah sebab Engkau sertaku. Terima kasih Nanda Yusafat yang telah mempersembahkan pujian. Nanda Yusafat ini adalah siswa dari SD Masehi Pekalongan dan juga jemaat di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan pada Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama bersyukur melalui persembahan kita, saya akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan ucapan syukur. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan juga bersama-sama kita akan iringi dengan nyanyian Srengenge Nyunar. Srengenge nyunar kanthi mulya, aine mitit lawan rena, manuk ing oce ana ing wit-witan, kewane nyangkut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa.
Bapak, Ibu, serta saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama aturkan persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, perkenankanlah Tuhan kami menghampiri tahta-Mu kembali mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau telah berikan firman kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, bersama-sama kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan terima persembahan kami ini, sehingga persembahan ini akan berguna untuk pelayanan kami khususnya di gereja-gereja seklasis Pekalongan. Tuhan, apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa, kiranya Tuhan ampunkan. Karena kami manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami juga serahkan saudara-saudara yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijakan sehingga mempergunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, permohonan dan penyerahan persembahan kami. Semuanya itu kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari terus melangkah bersama dalam pelayanan dalam rangka menunaikan tugas panggilan kita. Kami siap diutus oleh Tuhan. Kita nyanyikan Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Yang terluka
Utus Kau pembalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus Kau berkorban bagiku. Terimalah berkat. Anugerah dari Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kuutus Kau. Utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkarya lewat sesama. Utus Kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Utus Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sidang yang terkasih, kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Setelah ibadah pembukaan yang baru saja kita laksanakan bersama, kita akan memasuki acara seremonial. Kita awali acara seremonial dengan menyanyikan Mars Gereja Kristen Jawa. Lagu ini akan kita nyanyikan 2 kali. Kali pertama akan dinyanyikan oleh tim paduan suara Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Kemudian yang kedua akan kita nyanyikan bersama-sama. Kami undang Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sidang untuk bangkit berdiri.
Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan Majelis GKJ Pekalongan. Kepada yang terhormat Bapak Budi Riono, kami silahkan. Shalom Bapak dan Ibu. Salam kasih persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati segenap peserta sidang 22 Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita karena kasih dan berkat-Nya kita dapat bersekutu di dalam sidang Klasis Pekalongan pada saat ini. Saya mewakili Gereja Penghimpun GKJ Pekalongan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, selaku Gereja Penghimpun, kami berterima kasih atas kepercayaan dari Klasis Pekalongan. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran segenap peserta sidang Klasis Pekalongan yang antara lain anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Klasis Pekalongan yang menjadi utusan sidang, baik itu utusan utama maupun utusan pengganti. Kemudian kemunjung gerejawi yaitu visitator Sinode GKJ yang berkenan hadir pada saat ini. Dan utusan dari klasis tetangga yaitu Klasis Pekalongan Barat dan Klasis Semarang Barat. Juga segenap anggota Badan Pelaksana maupun Badan Pengawas 21 Klasis Pekalongan, juga untuk para pendeta konsulen. Para tamu undangan meliputi pendeta emeritus, para calon pendeta, dan mahasiswa teologi asal Klasis Pekalongan. Juga pihak-pihak lain yang hadir pada saat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selaku Gereja Penghimpun, kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami pun berusaha melakukan berbagai persiapan agar persidangan dapat berjalan dengan baik. Semoga apa yang telah kami persiapkan dapat memperlancar persidangan ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Apalagi GKJ Pekalongan belum lama ini menjadi Gereja Penghimpun Sidang Sinode ke-29 GKJ, yaitu bulan Oktober dan bulan November 2023 kemarin, dan tak lama kemudian disambung menjadi Gereja Penghimpun Klasis Pekalongan pada saat ini. Namun, kami bersyukur karena atas dukungan banyak pihak, kedua sidang dapat disiapkan dengan baik. Sebagai catatan, kami meneruskan tradisi sebagai Gereja Penghimpun, yaitu memberikan souvenir berupa baju batik. Sudah terima semua dan sudah cocok ukurannya ya? Puji Tuhan. Semoga tidak mengecewakan dan semoga menjadi kenangan tersendiri bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap sidang klasis kali ini berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk itu mohon dukungan dari semua pihak agar sidang berjalan dengan lancar, percakapan dalam rangka membahas materi dan mengambil keputusan harapannya dapat dilakukan dengan cermat dan tidak berdele-dele.
Yang tak kalah penting, kami juga berterima kasih kepada segenap panitia sidang klasis Pekalongan yang sudah bekerja keras selama ini, termasuk tim paduan suara GKJ yang mendukung acara ini. Mohon tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih. Akhirnya kami ucapkan selamat bersidang, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Budiryono yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ulang tahun klasis Pekalongan adalah tanggal 6 Februari dan itu tepat pada hari ini. Itulah mengapa setiap sidang klasis dilaksanakan pada tanggal tersebut. Dan di tahun 2024 ini, klasis Pekalongan, puji Tuhan, berulang tahun yang ke-26. Boleh diberi aplaus? Terima kasih. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan dalam memperingati ulang tahun pada tahun ini, akan ada pemotongan kue ulang tahun yang akan dilakukan oleh Ketua Badan Pelaksana Pekalongan, yaitu Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Kemudian nanti potongan kue yang pertama akan diserahkan kepada pendeta yang paling sepuh, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Toto Pramono. Hadir nggih? Baik. Kemudian potongan yang kedua diserahkan kepada Bapak Pendeta yang masa pelayanannya termuda, yaitu Bapak Pendeta Yoel Tri Sugianto. Kami mohon untuk Bapak Pendeta Dwi Argo, Pak Pendeta Toto, dan Bapak Pendeta Yoel untuk maju ke altar. Iya, mungkin bisa mendekat ke kuenya ya Pak, karena sebelum dipotong akan ditiup bersama-sama lilinnya. Iya, silakan 1, 2, 3. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Monggo silakan untuk pemotongannya. Baik, kita bersama-sama berdoa semoga
Klasis Pekalongan makin bertumbuh dalam melayani Tuhan melalui gerejanya. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sidang yang terkasih, kembali kita akan menyanyikan himne Gereja Kristen Jawa dan akan dinyanyikan 2 kali. Yang pertama oleh tim paduan suara dan yang kedua kita akan nyanyikan bersama-sama. Kami mohon untuk bangkit berdiri.
Demikianlah acara seremonial telah berakhir. Selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Terima kasih.